Halo anak-anak, salam sehat dan bahagia. Anak-anak, hari ini kita akan belajar agama. Pelajaran agama yang pertama tentang diriku. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang diri kita. Nanti kita akan melihat tentang siapa aku ini ya. Siapa nama kita, apa jenis kelamin kita, perempuan atau laki-laki, siapa nama orang tua kita, dan tempat tinggal kita. Terus, apa juga kegemaran kita? Nah, anak-anakku yang terkasih, di hari yang menggembirakan ini, penuh sukacita ini, Ibu Guru akan mengajak supaya tetap semangat. Anak-anak, kita lihat gambar apa ini ya? Iya, gambar Tuhan Yesus bersama anak-anak. Nah, Tuhan Yesus sangat mencintai anak-anak. Jadi, Tuhan Yesus selalu ingin anak-anak dekat Tuhan Yesus. Lihat pada gambar ini. Tuhan Yesus begitu perhatian dengan anak-anak. Juga perhatian dengan kalian semua yang ada di rumah. Nah, sekarang Tuhan Yesus akan bercerita. Bertanya kepada kalian. Kalian juga bisa menjawab pertanyaan itu ya. Coba dengarkan baik-baik. Halo anak-anak, saya Tuhan Yesus. Saya ingin bertanya kepada anak-anak yang ada di sini. Siapa nama kalian? Supaya kalian tahu siapa diri kalian. Sekarang kalian bisa tidak menyebutkan nama diri kalian. Saya Michael. Aku Monica. Namaku John. My name is Julia. I'm Gary. Aku Bobby, Tuhan Yesus. Nah, anak-anak hebat sekali. Anak-anak sudah bisa menjawab bila Tuhan Yesus bertanya nama anak-anak. Sekarang Tuhan Yesus akan bertanya, anak-anak jenis kelaminnya apa? Laki-laki atau perempuan? Saya laki-laki. Saya perempuan, Tuhan Yesus. Hebat sekali. Anak-anak sudah bisa menjawab jenis kelamin anak-anak. Sekarang Tuhan Yesus akan bertanya, siapa nama mamamu? Monica. Nama mamaku Mama Francisca. Siapa nama papamu John? Nama papaku Papa Anton. Di mana tempat tinggalmu, Gary? Aku tinggal di Jalan Sepat 2. Nah, sekarang Bobby, apa kegemaranmu? Aku gemar membaca Tuhan Yesus. Nah, kalau Tuhan Yesus bertanya, siapa namamu? Siapa orang tuamu? Kamu laki-laki atau perempuan? Kamu tinggal di mana dan apa kegemaranmu? Anak-anak ingat tidak? Bisa menyebutkan ya. Saya yakin anak-anak bisa menyebutkan, bisa menuliskan dengan baik. Ya, ya. Jadi kita harus tahu siapa diri kita. Karena apa?
Kita sangat istimewa di mata Tuhan Yesus. Ingat, Tuhan Yesus sangat mencintai kita, anak-anaknya. Kita akan mendengarkan cerita Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Lukas bab 2 ayat 21 sampai 40. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adakah di Yerusalem seorang bernama Simeon? Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Anak-anak yang terkasih SD Mati Rahayu, ayah dan ibu memberi nama kepada anak-anaknya. Mereka memilih nama yang istimewa untuk setiap anaknya. Yesus pun diberi nama seperti yang disebut oleh malaikat Gabriel sebelum ia dikandung ibunya. Yesus juga diserahkan kepada Allah. Sebagai tanda persembahan, diserahkan sepasang tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Di bait Allah, Yesus disambut dengan gembira oleh Simeon dan Hana. Kita hendaknya bersyukur kepada Tuhan, karena telah dibimbing orang tua untuk memberi kita nama yang istimewa. Nama yang menunjukkan kekasan diri kita.